Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama. Tuntut rekannya dibebaskan, mahasiswa di Kabupaten Merauke gelar unjuk rasa. Ikut tes cepat COVID-19, 61 pedagang di Pasar Paldam reaktif. Ruangan isolasi penuh 96 pasien positif COVID-19 dirawat di rumah. Pemerintah Kota Jayapura kewalahan dalam menangani pasien positif COVID-19 yang jumlahnya terus bertambah. Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Jayapura, Rustan Sarum mengaku sebanyak 96 pasien positif COVID-19 terpaksa harus dirawat di rumah karena sudah tidak ada lagi tempat isolasi. Nah, kemudian ada juga yang sebanyak 96 orang yang kita rawat masih karantina mandiri di rumah untuk kami berikan perawatan. Karena tempat untuk perawatan saat ini sudah full di Kota Jayapura, khususnya kepada yang COVID. Maka kita berharap mudah-mudahan dalam waktu tidak terlama lagi ini sembuh di kota semakin banyak, sehingga pada akhir Juni ini kita berharap COVID ini bisa mulai menurun. Dengan demikian maka akan kami nanti menuju kepada new normal life. Itu harapan kita. Sekali lagi, mari warga kota yang cerdas, dimanapun kita berada, selalu ikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berkumpul, dan sering cuci tangan, banyak makan vitamin, dan olahraga, agar betul-betul kondisi kita yang sehat dan fit. Dengan demikian dapat kita memutus rantai virus corona di Kota Jayapura dengan baik. Rustan menambahkan jumlah pasien positif yang dirawat di Kota Jayapura per 17 Juni bertambah menjadi 435 orang. 213 pasien menjalani perawatan di hotel, sementara 126 pasien lainnya dirawat di 8 rumah sakit rujukan. Tenaga kesehatan di Kota Jayapura terus berupaya menyembuhkan pasien COVID-19 yang masih dirawat. Hal ini dilakukan agar pasien lainnya dapat menggantikan tempat isolasi yang sangat minim jumlahnya. Untuk diketahui, sebaran COVID-19 di Kota Jayapura kini berjumlah 612 kasus, 435 orang dalam perawatan, 169 orang sembuh, dan 8 orang meninggal dunia. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Jadi kita masuk langsung. Pemerintah daerah Kabupaten Merauke akan membuka kembali Bandara Mopah setelah 3 bulan ditutup. Dari pantauan tim SSJ Papua, petugas Bandara Mopah Merauke terus melakukan pembenahan agar saat dibuka nanti Bandara Mopah sudah siap dengan menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah warga Merauke menyambut baik pembukaan bandara ini, namun pemerintah diminta memperketat penumpang yang masuk, sehingga tidak terjadi penyebaran COVID-19. Untuk pembukaan bandara untuk masuknya pesawat di Merauke, ya, artinya kita sebagai komponen masyarakat juga mengapresiasi itu, ya, dan tentu akan punya dampak-dampak yang memang dalam situasi hari ini, yaitu COVID-19 ini, ya, dalam hal ini kami harapkan juga kepada pemerintah untuk betul-betul memperhatikan, memperketat khususnya di wilayah bandara itu, sehingga kita masyarakat Merauke juga tidak terlalu khawatir terkait dengan persoalan ketika bandara dibuka terus wabah COVID ini menyebar di Merauke. Ya, memang yang dibuat pemerintah ini kan sudah sangat baik selama ini untuk menangani COVID-19. Cuma yang menjadi catatan, kalau itu akses dibuka,
maka juga harus diantisipasi lebih dalam pengawasan lebih ketat begitu. Artinya apa? Mungkin pemerintah lebih memperhatikan, saran saya kalau bisa semua penumpang yang datang itu langsung di rapid test. Supaya kita tahu bahwa ada reaktif dan mana itu langsung bisa lakukan pencegahan sehingga tidak menyebar ke masyarakat. Ya, memang dari awal di Merauke ini kan mulai, bukan di Merauke ya, Papua mulai ada COVID masuk atau virus corona itu berawal dari bandara Merauke. Pintu masuk ya? Ya, pintu masuk awal itu. Satu orang terdeteksi, baru dia menyebar. Maka yang menjadi pusat perhatian penuh itu adalah di bandara juga. Kalau ini akses mau dibuka, sehingga benar-benar ada perhatian khusus supaya kita ini tetap dalam keadaan normal, aktivitas masyarakat juga berjalan baik. Pemerintah Kabupaten Merauke per 19 Juni akan membuka Bandara Mopah dengan syarat hanya 2 penerbangan dalam setiap pekan. Selain itu, Pemda meminta otoritas bandara membatasi jumlah penumpang hanya 50% dalam setiap penerbangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sudah 3 bulan Pemda Mimika membatasi aktivitas warganya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika. Adanya pembatasan sosial tersebut ternyata menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mimika. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Mimika AKP Vicky Pandu mengatakan, sebelum ada pembatasan aktivitas masyarakat, Polres Mimika menangani 15 kasus setiap bulan. Namun sekarang hanya 5 kasus setiap bulan. Iya, jadi beberapa bulan yang lalu kita evaluasi data jumlah kasus celaka mulai dari Januari, Februari, kemudian Maret, April. Memang ada penurunan kurang lebih 50 sekian persen ya. Untuk jumlah laka menurun, yang rata-rata tiap bulan itu 12 kasus, 13 kasus. Rata-rata selama masa pandemi ini hanya ada 5 LP, ya rata-rata per bulan. Jadi intinya ada penurunan yang cukup signifikan, kurang lebih 50 sekian persen dari jumlah laka sebelum masa pandemi. Ya, karena memang kita evaluasi selama masa pandemi itu kan kita melakukan kegiatan PSBB ya, PSBB kemudian pra-new normal sehingga berdampak kepada aktivitas lalu lintas yang jauh berkurang. Kebanyakan memang laka terjadi pada malam hari sebelum masa pandemi karena dari siang sampai pagi kita batasi, jadi angka kecelakaan jauh berkurang. Memang rata-rata kejadian pada malam hari sebelum masa pandemi. Kita sampaikan kepada masyarakat, meskipun masih masa pandemi, intinya ya kita belum selesai dari wabah virus corona ini. Ya kami mengimbau kepada masyarakat, selain menggunakan masker, kita tetap untuk keselamatan berkendara wajib tetap menggunakan helm. Meski jumlah kecelakaan menurun, kepolisian terus menghimbau agar pengendara tertib berlalu lintas, mulai dari memakai helm dan wajib memakai masker. Polisi juga tidak akan menindak tegas pengendara yang melanggar lalu lintas. Igo Batmomolin melaporkan dari Kabupaten Mimika, Papua. Menuju new normal, Polres Mimika membuka kembali pelayanan pembuatan surat izin mengemudi. Dari pantauan tim SSJ Papua, warga sebelum masuk ke kantor Satuan Lalu Lintas Polres Mimika wajib mencuci tangan, diukur suhu tubuh, dan tentunya wajib memakai masker. Pemohon SIM yang mengantre di dalam ruangan juga diatur jaraknya agar sesuai dengan protokol kesehatan. Kasat Lantas Polres Mimika AKP Vicky Pandu mengatakan pihaknya hanya memproses 50 pemohon SIM setiap hari agar menghindari antrean yang panjang. Kita layani seperti biasa dengan menyesuaikan kapasitas kantor yang ada. Kalaupun terlalu berlebihan kita arahkan untuk besok. Selama masih mencukupi, kita tetap laksanakan. Tapi sejauh ini untuk antrian sampai membludak tidak sampai kalau kita masih bisa kita handle untuk kegiatan.
Ada batasan ke tidak? Sebelum ini kan kemarin kita batasi hanya 50. Selama ini karena memang ini sudah beralih masa transisi ke berani normal, iya tetap kita layani sampai jam 3 sore. Kita arahkan untuk kembali untuk menggunakan masker. Intinya wajib, semua yang masuk ke ruang pelayanan SIM wajib cuci tangan, kemudian kita ukur suhu badan, termasuk menggunakan masker, itu protap. Sementara itu dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara yang jatuh pada 1 Juli mendatang, Polres Mimika menggratiskan biaya mengurus SIM bagi pemohon SIM yang berulang tahun pada tanggal 1 Juli. Igo Batmomolin melaporkan dari Kabupaten Mimika, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.